Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu emiten dari industri rokok, yaitu Wismilak. Kode sahamnya WIIM ya teman-teman semuanya. Ini saham lagi mulai rame di tahun 2020 ini karena harga sahamnya naiknya luar biasa banget ya, dari 70-an sekarang menjadi 300-an. Apakah perusahaan ini memang bagus atau hanya mendapatkan momentum sesaat? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi kita langsung aja ya. Ini dari websitenya wismilak.com ya. Ini produk-produk dari si emiten, yaitu Wismilak, karena memang produknya ini sangat sulit ditemukan di tempat-tempat pada umumnya seperti di Bali gitu ya. Saya nyari produknya Wismilak ini agak-agak susah ya. Jadi mungkin memang di daerah-daerah tertentu baru bisa dapat produknya si Wismilak ini. Ya, jadi produknya ada sigaret kretek mesin, ada sigaret kretek tangan juga ya. Sigaret kretek tangannya ini ada Galan kretek, ada Wismilak Special, ada Wismilak Slim, dan juga Wismilak Satya. Lalu untuk sigaret kretek mesinnya ada Diplomat. Nah, jadi produk Diplomat ini memang yang paling diunggulkan ya sama si Perseroan. Ada Diplomat, ada Diplomat Malt, ada Malt Menthol, dan juga ada Diplomat Evo. Selain itu juga Wismilak ini cukup terkenal dengan produk cerutunya ya. Jadi Wismilak Premium Cigar dan juga Wismilak Premium Selection. Ini produk dari Wismilak. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ternyata memang Wismilak juga mulai fokus pada yang namanya filter rods. Nah, ini produk-produk filternya Perseroan karena memang untuk bersaing dengan pemain-pemain besar seperti contohnya HM Sampurna dan juga Gudang Garam itu agak-agak susah ya buat Wismilak, karena memang dari size-nya aja Wismilak ini tergolong kecil ya, karena masih di bawah 1 triliun secara market kapitalisasinya. Cuman kita akan lihat kira-kira gimana kinerja dari si Wismilak ini menggunakan aplikasi Stockbit. Jadi angka-angka di Stockbit ini saya asumsikan seperti sebelumnya adalah angka-angka yang benar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari total pendapatannya dari si Perseroan dari tahun 2014 ya, ini memang sempat mengalami kenaikan menjadi 1,8 triliun. Tapi berangsur-angsur kalau teman-teman di sini lihat menurun ya, dari 1,8 menjadi 1,6, lalu menjadi 1,47, 1,4, dan terakhir di tahun 2019 akhir itu menjadi 1,39. Lalu kalau misalnya kita lihat dari laba kotornya juga cenderung mengalami penurunan ya, dari tertinggi di 2015 560 miliar menjadi 432 miliar. Dan kalau misalnya kita lihat dari labanya juga 131 miliar, 2015 turun menjadi 27 miliar. Jadi dari pergerakan laba dan juga kinerja perusahaan ini kita bisa menyimpulkan kalau harga sahamnya pasti turun ya. Nah, kita akan melihat nih dari 5 tahun terakhir. Nah, dari 5 tahun terakhir harga sahamnya memang cenderung mengalami penurunan dari sekitar Rp500 per lembar, itu sempat turun ke 100-an. Bahkan kemarin waktu crash di bulan Maret itu harganya sempat ke 70-an. Nah, ini memang orang-orang takut karena kinerjanya si Wismilak ini turun terus dari tahun ke tahun. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi return on equity-nya, ini juga cenderung dari yang tadinya double digit sekitar 13%-an menjadi hanya 2,64%. Nah, orang kalau misalnya cuma ngelihat dari sisi return on equity-nya ya, biasanya orang bilang oke, cari perusahaan yang return on equity-nya di atas 10%. Lalu melihat ini Wismilak return on equity 2,64%. Nah, itu udah pasti lewat gitu loh secara filternya. Nah, ini dia ya. Nah, tapi kenapa Wismilak ini terakhiran menjadi menarik gitu ya buat orang-orang? Nah, itu bisa dilihat sebenarnya dari balance sheet atau neracanya si Wismilak ini ya. Nah, neracanya si Wismilak kalau misalnya kita perhatikan ini memang cenderung stagnan ya, dari 1 triliun di tahun 2014
Di tahun 2019 ini cuma 948 miliar, ini total aset lancarnya. Sementara total asetnya juga cenderung stagnan di kisaran 1,3 triliun aja. Nah, yang menarik di sini adalah kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ya, total aset lancarnya 948 miliar. Nah, total liabilitas atau keseluruhan utangnya itu cuma 266 miliar. Nah, tinggal dikurangin aja total aset lancar dikurangin total liabilitas, itu dapat sekitar ya buletin lah ya 700 miliar ya teman-teman semuanya. Dapat angkanya 700 miliar. Nah, ini jadi total aset lancarnya bisa menutupi seluruh utangnya. Jadi ini luar biasa banget. Dan kalau misalnya kalian perhatikan lagi, kas dan setara kasnya 265 miliar, sementara total liabilitasnya 266 miliar. Jadi dengan kasnya aja si Wismilak ini udah bisa langsung bayar semua utangnya tanpa ngeliatin atau tanpa harus menjual aset-aset lainnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ternyata total ekuitasnya ini sekitar 1,03 triliun. Ya, ini di tahun 2019. Nah, kita bakal melihat kira-kira di tahun 2020 seperti apa dari quarterly-nya ya. Oke, ini dia penampakannya dari sisi balance sheet-nya. Kasnya naik dari 200 miliar tadi menjadi 389 miliar ya. Lalu total liabilitasnya juga cenderung mengalami kenaikan, tapi tetap bisa di cover sama kasnya. Ya, kasnya justru sekarang lebih tinggi. Nah, inilah yang dinamakan cash rich company ya, sebenarnya seperti ini. Dan perusahaan seperti ini nggak mungkin tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba collapse, karena utangnya bisa aja langsung dibayar sama si emiten ini tanpa perlu menjual persediaan dan juga aset-aset lainnya. Dan kita lihat di sini ekuitasnya cenderung naik sedikit menjadi 1,07 triliun. Kita akan melihat kinerja dari si Wismilak di kuartal terakhir dan kuartal pertama tahun 2020 yang bisa dikatakan inilah menjadi turnaround ya, menjadi turnaround. Nah, jadi kalau misalnya di kuartal pertama 2020 kita bandingin dengan kuartal pertama 2019, ini labanya naik sekitar hampir 200% dari 5M menjadi 14 miliar. Sementara juga total pendapatannya naik ya dari 313 miliar menjadi 375 miliar. Nah, terus yang hebatnya lagi adalah di kuartal 2 2020 pendapatannya naik lagi ya, jadi 454 miliar. Labanya yang lebih hebat naik 2 kali lipat dibandingkan kuartal pertama 2020 menjadi 29 miliar. Jadi ini menjadi katalis utama kenapa harga saham si Wismilak itu mengalami kenaikan dari yang tadinya 70 sampai 100-an ya, itu tiba-tiba naik menjadi hampir 400 ya, 400 dan terakhir diperdagangkan di 330 per lembarnya. Nah, cuman tentu aja yang namanya HM Sampurna, Gudang Garam dan juga Bentul itu nggak bakal tinggal diam aja ya, karena mereka pasti mengambil berbagai macam cara untuk bisa bersaing dengan yang namanya Wismilak ini. Jadi kita akan melihat secara statistik sebenarnya Wismilak ini murah atau mahal. Kita bakal melihat secara lebih detail ya, secara valuasi terlebih dahulu nih. Nah, buat secara valuasinya, kalau misalnya kita perhatikan dalam 5 tahun terakhir, sebenarnya harga saham Wismilak setelah penurunan kemarin ya dari 400 ke 330, itu sekarang lagi berada di tengah-tengah. Ya, jadi nggak mahal, nggak murah juga secara PE ratio-nya. Walaupun memang harga saham Wismilak dulunya sempat 1000-an ya, sempat 1000-an. Nah, jadi di sini potensi resiko dan rewardnya masih seimbang untuk saham Wismilak ini. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari price to book value ratio-nya, ya ini masih 0,65 kali ya, sebenarnya masih di bawah 1 kali. Itu artinya masih cukup murah. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan, Gudang Garam itu price to book value-nya udah mau mendekati 1 kali juga. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari price to book value ratio-nya ya, kita ambil 5 tahun. Kita ambil 5 tahun, kecenderungannya juga berada di tengah-tengah. Ya, jadi nggak murah banget, juga nggak mahal. Ya, jadi risk to reward-nya juga masih seimbang. Ya, jadi kalau misalnya mau sabar, ya tunggu dulu nih turun sampai ke 0,4 atau 0,5 lah untuk resiko yang lebih minimal lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari solvency rasionya nih, apakah perusahaan ini sehat? Tadi kita udah lihat sekilas sebenarnya dari financial highlight-nya, perusahaan ini punya neraca yang sangat sehat.
Nah, cuman kita bakal melihat secara rasio ya. Rasionya 4,24 current rasionya, jadi sangat-sangat bagus dan nggak mungkin bangkrut ya. Dan juga debt to equity rasionya 0,05 kali. Ya 0,05 kali ini udah mendekati 0, jadi udah sehat banget si Wismilak ini neracanya. Lalu kita bakal melihat secara profitability rasionya, gross profit margin 30%, net profit margin 6,5%. Jadi masih cukup oke. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari sisi dividen ya, apakah perusahaan ini membagikan dividen ya? Ternyata iya ya, di terakhir perusahaan ini membagikan dividen sebesar Rp4 itu di tanggal 6 Agustus 2020. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dividen yieldnya memang sangat kecil ya, 1,1%. Cuman ini karena memang di tahun 2019 kemarin labanya si Wismilak ini nggak sebesar di tahun 2020. Nah kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya, ya cash flow-nya seperti apa? Kalaupun laba, kita pengen perusahaan ini mencetak cash ya, mencetak cash karena cash is king kan katanya. Nah, dalam 5 tahun terakhir cash flow from operation ini selalu positif. Ya, jadi ini titik nolnya dan kita lihat sendiri cash flow from operation-nya selalu positif, dan terakhir bisa dikatakan ini break another record ya, menjadi 228 miliar, tertinggi selama 5 tahun. Nah, jadi buat teman-teman Wismilak ini kalau kita ambil kesimpulan memiliki neraca yang sangat sehat, lalu profitability-nya mulai meningkat ya, labanya meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020. Dan kalau misalnya secara harga juga lagi berada di tengah-tengah nih, nggak mahal nggak murah. Jadi buat teman-teman investor semuanya, silahkan lakukan pekerjaan rumahnya. Apakah memang produk-produk dari si Wismilak ini bisa unggul dalam 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan menghadapi yang namanya produk dari Gudang Garam dan HM Sampurna. Oke, jadi demikian dari saya, sedikit analisa tentang Wismilak. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.